Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tayangan Jejak Religi Waliullah edisi bulan Ramadan. Kali ini Abel Channel Mistis menyajikan jejak religi Waliullah yang sangat berpengaruh dalam syiar agama Islam khususnya Pulau Jawa. Sira ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga, Waliullah Tanah Jawi Langgeng ing Bawana. Kanjeng Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau putra Tumenggung Wilwatikta atau Adipati Tuban ke-8, Raden Ahmad Sahuri dan Dewi Nawang Arum. Raden Mas Sahid itulah nama dari Sunan Kalijaga. Raden Said atau Sunan Kalijaga memiliki adik perempuan yang bernama Dewi Rasawulan. Semasa kecil Raden Said dididik ilmu agama dan juga dibekali ilmu bela diri. Sewaktu Raden Said dewasa, Raden Said keluar dari lingkungan kadipaten. Melihat keadaan rakyat yang tertindas pada masa itu, Raden Said tidak tega melihat rakyatnya kelaparan. Raden Said beranjak ke gudang kadipaten guna mengambil beberapa makanan untuk diberikan ke rakyat yang kelaparan itu. Sehingga suatu hari aktivitas Raden Said ketahuan oleh abdi dalam dan memberitahu ke ibundanya. Sontak waktu itu sang bunda Raden Said pun memarahi Raden Said, karena meski niat baik ia lakukan dengan cara mencuri. Raden Said pun mendapat hukuman dari ayahandanya. Kedua telapak tangan Raden Said dipukul dengan sebilah rotan yang kokoh. Rasa sakit yang diderita Raden Said tidak sebanding dengan penderitaan rakyatnya kala itu. Adik perempuan Raden Said waktu itu langsung membela Raden Said dan menghentikan ayahandanya untuk memukul Raden Said. Dengan kemarahan sang ayah yang belum juga reda, Raden Said pun dikurung atau dikunci di gudang tempatnya mengambil bahan pokok makanan. Raden Said selalu melihat ketidakadilan yang terjadi pada rakyatnya kala itu. Raden Said bergegas meminta sang ibu agar disampaikan ke ayahnya untuk menghentikan penindasan kepada rakyatnya. Ayahanda Raden Said pun mendengar hal itu, namun ayahandanya tidak setuju usulan Raden Said. Malahan mengusir Raden Said dari rumahnya. Raden Said pun bergegas pergi, namun sebelum pergi sang ibunda berpesan kepada Raden Said, jangan kembali sebelum menggetarkan nurani umat manusia dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sisi lain kala itu Sunan Bonang sedang sibuk berdakwah, menyebarkan agama Islam ke masyarakat luas khususnya wilayah Tuban. Sunan Bonang mempunyai nama asli Raden Makdum Ibrahim, beliau merupakan putra Sunan Ampel dengan istrinya Nyai Ageng Manila. Ibunya merupakan anak pembesar, yaitu anak dari Adipati, Bupati Tuban. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang ada kaitannya dengan Raden Mas Said. Beliau yang akan menjadi guru Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Sebelum bertemu Sunan Bonang, Raden Mas Said waktu itu menjadi rampok dengan sebutan Brandal Lokajaya. Raden Mas Said merampok orang yang berjudi dan merampok juragan kaya, yang hasil rampokannya dibagikan ke rakyat-rakyat miskin dan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Hingga tiba di suatu hari, Raden Mas Said bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat bertemu seseorang yang pantas untuk menjadi gurunya dan memberi tuntunan ke jalan kebenaran. Raden Mas Said pun mendapat petunjuk berupa suara agar mencari orang yang memiliki tongkat bertangkai emas dan kelak akan menjadi gurunya. Arti emas dalam tangkai tongkat itu adalah memetik pelajaran yang berharga menuju jalan kebenaran dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tiba dalam perjalanan Raden Mas Said yang bertemu dengan seorang berjubah putih dan memegang tongkat di tangannya.
Rasa penasaran Raden Mas Said sangat besar, dan bertanya kepada lelaki berjubah putih yang tak lain beliau adalah Sunan Bonang. Raden Mas Said bertanya, kalau beliau belum terlalu tua kenapa memakai tongkat? Sunan Bonang pun menjawabnya dengan senyumnya, bahwa tongkat sebagai petunjuk jalan apalagi kalau malam hari. Sontak Raden Mas Said mengambil tongkat itu dan sang Sunan jatuh tersungkur. Raden Said melihat tangkai emas pada tongkat itu, sesuai dengan petunjuk dalam munajatnya. Sunan Bonang yang waktu itu jatuh tersungkur seraya meneteskan air mata. Raden Mas Said mengembalikan tongkatnya dan meminta maaf udah membuat Kanjeng menangis. Sunan Bonang menjelaskan bahwa beliau menangis bukan karena tongkat yang direbutnya, namun karena sang Sunan sudah mencabut rumput yang juga sebagai makhluk hidup. Sunan Bonang meminta maaf ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Sebagai ganti tongkat yang diminta Raden Mas Said, Sunan Bonang menggantinya dengan menunjuk pohon kolang-kaling yang buahnya dirubah menjadi emas nan berkilauan menggunakan tongkatnya. Raden Mas Said bergegas mengambil buah kolang-kaling yang menjadi emas itu, namun sialnya buah kolang-kaling yang diraih malah berjatuhan menimpa tubuh Raden Mas Said hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar dari pingsannya, buah kolang-kaling yang menjadi emas berubah menjadi buah kolang-kaling seperti semula. Dan Raden Mas Said makin menyadari kalau emas sebagai arti penerang dan petunjuk jalan kebenaran. Raden Mas Said yang waktu itu memakai baju hitam polos, bergegas mengejar sosok Sunan Bonang semakin menjauh dari pandangannya. Raden Mas Said terus berlarian mengejar Sunan Bonang seolah tidak melewatkan kesempatan untuk berguru kepada beliau. Hingga terjadi suatu keanehan saat Raden Mas Said mengejar Sunan Bonang. Raden Mas Said dikepung angin badai sangat kuat di padang pasir yang luas. Namun semakin maju ke depan semakin kuat anginnya, dan menyebabkan Raden Mas Said terguling-guling jatuh ke lembah pasir dan membentuk pusaran menembus bagian bawah yang menjatuhkannya ke dasar sungai yang amat deras. Semakin meraih untuk bangun semakin kuat air menghantam, hingga Raden Mas Said terbawa aliran arus air yang kuat. Melihat Raden Said di hilir bawah sungai, Sunan Bonang menghampiri Raden Said. Raden Said juga menghampiri Sunan Bonang, yang semakin melangkah ke arah pinggiran sungai. Sunan Bonang menghentikan langkah kakinya, dan menancapkan tongkatnya ke pinggiran sungai seraya berpesan untuk menjaga tongkatnya dengan baik kepada Raden Said. Hingga sang Sunan kembali untuk mengambil tongkatnya lagi. Setelah Sunan Bonang pergi, Raden Said bersila menjaga tongkatnya. Keanehan terlihat saat Raden Mas Said memulai menjaga tongkat itu, bukan hanya tangkai tongkat yang berubah menjadi emas, beberapa bagian tongkat itu dililit dengan hiasan emas murni. Semakin terkejut hati Raden Mas Said, dan melanjutkan dengan meditasi. Hari demi hari sudah dilalui, bulan demi bulan juga dilewati, tongkat pun berubah menjadi seekor ular weling yang mengelilingi badan Raden Mas Said, yang tidak bergerak dan berubah posisi. Ada beberapa orang yang melewati sungai itu dengan perahu, melihat sosok Raden Said di pinggir sungai sedang menjaga tongkat. Orang itu beranggapan bahwa Raden Said adalah penjaga sungai. Ada juga yang mengira sebuah patung yang tidak bergerak. Hingga tiba di suatu hari, sang Sunan Bonang datang melihat keberadaan Raden Mas Said yang tetap menjaga tongkat sesuai amanah dan tak menghiraukan panas, hujan menimpa dirinya. Hingga Raden Mas Said tertutup oleh tetumbuhan dan lumut di sekujur badannya. Sunan Bonang membersihkan badan Raden Mas Said dan memanggilnya untuk menyudahi penjagaan tongkatnya. Setelah Raden Said dibersihkan, Sunan Bonang mengazani Raden Said perlahan ke telinga kanannya. Hingga Raden Mas Said terbangun dan lemas. Dibawa Raden Said ke pesantren Sunan Bonang tempat syiar agama Islam, dan Sunan Bonang memberi beberapa kitab untuk dipelajari Raden Said. Dengan meditasi menjaga tongkat Sunan Bonang. Saat itu Raden Said diberi gelar Sunan Kalijaga. Nah, itulah sejarah singkat perjalanan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Edisi pertama, tunggu tayangan berikutnya. Jika bermanfaat tayangan ini,
Sumbang subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.